Ya Allah Bapa kami di sorga, inilah kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan, Engkau berkata dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengar ya Bapa dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati saya yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Begitu juga yang mendengarkan Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka dapat mengambil apa yang menjadi makna daripada kehidupan Kristus. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan coba mereview kembali firman Tuhan yang kita ambil dari surat Matius pasalnya yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita sama-sama baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita sudah mendengarkan bersama daripada firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini saudara ini mengacu bagaimana kisah Yusuf, kisahnya Maria ketika dia mengandung bayi Roh Kudus. Siapa bayi Roh Kudus itu? Bayi Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu adalah juru selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada nabi-nabi pada masa-masa itu, pada masa lampau sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan tergenapilah saat ini Yesus lahir. Dan dari kisah ini saudara, kalau kita lihat secara duniawi, kalau kita lihat secara manusia, Yusuf itu dan Maria itu sama seperti kita saat ini. Kita saat ini memiliki cita-cita, kita saat ini memiliki angan-angan saudara. Begitu juga Yusuf. Mereka sudah membuat rancangan-rancangan dalam hidup mereka. Mereka sudah bertunangan. Mungkin Yusuf pernah berpikir, Maria, nanti kalau kita udah nikah begini-begini, kita bangun rumah segini, kita ajak orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Begini kita beli mobil. Kalau masa itu nggak ada mobil, mungkin kuda pada saat itu, unta itu, saudara-saudaraku. Tetapi angan-angan itu berubah total. Berubah. Kenapa berubah saudara? Karena di masa itu Maria sedang mengandung dan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu sama sekali. Yusuf tidak tahu bahwa tunangannya itu sedang mengandung. Dan dia itu berpikir, gimana ya tunangan saya bisa demikian? Aku tidak berbuat apa-apa. Yusufnya sempat apa saudara? Mau menceraikan daripada Maria. Tetapi karena Roh Kudus Tuhan, karena malaikat Tuhan hadir kepada Yusuf lewat mimpi, maka kehidupan Yusuf berubah. Kehidupannya dia berubah. Yang dulunya mau menceraikan diam-diam,
karunia Tuhan yang diberikan kepada Maria, kepada Yusuf. Tetapi untuk saat ini, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kalau kita ambil sisi positif dari kehidupannya Maria, apakah ketika Tuhan itu memberikan kita titipan, ketika Tuhan itu memberikan kita harapan atau menjawab doa-doa kita, atau memberikan kita sesuatu yang belum kita minta, kita punya, apakah kita mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita jadikan sebagai kemuliaan Tuhan kembali? Apakah hanya kita jadikan sebagai bahan untuk kita menyombongkan diri kepada sesama? Apakah kita hanya gunakan sebagai loncatan buat kita untuk menjatuhkan orang lain? Saudara-saudariku, saya berkata kepada kita semua, ketika kita memiliki sesuatu atau Tuhan memberikan kita mandat atau tugas yang harus kita jalani, janganlah kita menjadikan itu sebagai kemuliaan atau hal-hal dalam duniawi, atau hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat Tuhan, tanpa lupa Tuhan. Terkadang kita saat ini kita udah punya begini, kita udah punya mobil, kita udah punya motor, kita udah punya berbagai macam hal-hal yang bagus, tetapi kita lupa Tuhan. Tetapi apa kisah Maria? Maria dia tidak tahu baik siapa itu, dia hanya mendengar dari malaikat. Tetapi dia berubah, saudara, dia berubah. Nah, dengan demikian, saya mengajak saudara-saudariku, saya mengajak kita semua Bapak Ibu, marilah ketika kita sudah menerima harapan dari Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Mari jadikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak lupa juga kalau kita lihat bagaimana kisahnya Yehu, ya, dia itu adalah pada saat itu, mungkin kalau kita lupa kita bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 11 sampai 15. Yang pada saat itu Yehu itu berada di antara para muda-mudi. Mungkin mereka pada saat itu sedang ngobrol. Tiba-tiba seorang nabi datang mengurapi Yehu, datang kepada Yehu, "Yehu, engkau akan menjadi raja." Yehu kaget. Masa iya aku jadi raja? Gak percaya. Yehunya sama sekali tidak percaya. Masa iya aku begini, aku jadi raja? Gak mungkin. Itu orang gila itu yang berkata itu. Itu sampai-sampai Yehunya bilang seorang nabi itu jadikan sebagai orang gila. Itu Yehu. Dia tidak sama sekali tidak percaya. Dan ketika teman-teman anak mudanya yang sedang berkumpul tadi datang kembali kepadanya, "Yehu, apa yang dikatakan nabi itu kepadamu? Itu orang gila, masa ia bilang aku jadi raja? Tidak pada mungkin." Tidak pada mungkin. Tetapi pada saat itu kemuliaan Tuhan itu datang kepada Yehu. Anak-anak muda itu langsung bersorak-sorai, "Hidup Raja Yehu, hidup Raja Yehu." Disitulah Yehu langsung jadi raja pada saat itu. Karena anak-anak muda pada saat itu banyak. Dan yang menjadikan Raja Yehu adalah anak-anak muda yang telah mungkin itu adalah rencana Tuhan untuk menjadikan Yehu jadi raja. Untuk itu saudara, ketika seorang memberikan kita sesuatu hal nasihat, memberikan kita, kalau kamu begini ke depan kamu akan sukses. Contohnya Bapak Gembala mengatakan kepada kita, 5 tahun ke depan Bang David akan menjadi pendeta profesional. Amin. 5 tahun ke depan DPNC akan menjadi manajer. Amin. Itu akan jadi. Sama seperti Yehu. Tetapi apa modalnya saat ini? Modalnya apa? Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Ya, itu modal utama. Dan kita harus berani siap untuk tampil untuk menyampaikan kebenaran. Ketika Anda tahu itu benar, jangan Anda takut untuk mengatakan bahwa itu benar. Selagi engkau tahu benar. Orang salah tidak akan pernah salah. Orang yang dianggap salah tidak akan pernah salah ketika yang dilakukannya itu benar. Meskipun di mata manusia itu salah, tetapi di mata Tuhan dia mendapat poin. Meskipun di manusia tidak mendapat nilai, tetapi di mata Tuhan dapat.
Untuk itu saudara, untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya, untuk menjadi seorang yang luar biasa ke depannya, kamu, Anda, dan kita semua harus siap untuk bisa tampil, untuk bisa menyampaikan sesuatu yang benar. Saudara-saudara, kita di gereja GKI Ambarao mempunyai visi. Weekend kita dapat. Dan apakah itu dapat kita wujudkan kalau kita hanya diam-diam terus di tempat tanpa ada gerak-gerik untuk mewujudkan itu? Tidak pada mungkin. Setidaknya Anda mampu untuk berbicara kebenaran kepada sesama kita, kepada teman-teman kita yang dekat-dekat dengan kos kita. Kita bicara, kita datang ke gereja, kita jemput. Itu sudah menjadi salah satunya. Ya, itu sudah menjadi salah satunya. Dan saya mengajak kita semua. Kita ini mempunyai visi. Kita ini mempunyai GKI ini mempunyai misi, mempunyai visi dan misi. Kita 200, ya. Kita harus mewujudkan 22 pemimpin kelompok saya. Ya. 22 pemimpin kelompok saya. Dan 200 jemaat. Baru terwujud yang namanya visi dan misi kita di GKI Ambarao. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan ini? Itu mulai dari sekarang, teman-teman, kita semua, setidaknya kita yang berada di sini, kita mampu berdiri di tempat ini, mengajak semua yang berdiri di sini besok untuk tetap teguh di dalam iman. Amin. Untuk saudara-saudari, demikianlah yang bisa saya sampaikan di depan ini. Jika ada yang tidak sesuai di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya